Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami dalam acara Ramadan dan Talkshow PAC dan PKPT se-Kabupaten Kediri. Jadi kali ini narasumber kita berbeda lagi, yakni dari PAC Purwoasri. Jadi di samping saya ini sudah datang narasumber dari pelosok Kediri, yakni dari PAC Purwoasri ya rekan dan rekanita. Pepatah mengatakan tak kenal maka kenalan. Tapi kalau sudah kenal kita sayang-sayangan. Tapi sesama aja ya, sesama Ibnu PPNU. Nah, mungkin dari rekanita terlebih dahulu yang cantik jelita untuk memperkenalkan dirinya, biar semuanya tahu namanya siapa. Perkenalkan, nama saya Jaza Ainur Rasidah, bisa dipanggil rekanita Jaza. Saya dari PAC Purwoasri, berkuliah di IAIN Kediri. Sudah semester berapa? Semester 4. Oh, semester 4. Jurusannya apa? Jurusannya Hukum Keluarga Islam. Hukum Keluarga Islam, luar biasa sekali. Nah, untuk yang rekan yang sangat tampan menawan ini namanya siapa? Ya, nama saya Al-Mahbub Jamalul Lail, biasa dipanggil dengan Mahbub. Oh, Mahbub. Ya, ada yang panggil Jamal juga, ada yang panggil ya itu tak. Ya, kebanyakan manggilnya apa ini intinya, Mas? Kalau di PAC saya dipanggil Mahbub, kalau iya. di teman-teman dolan saya dipanggil Jamal bisa, Mahbub bisa. Terserah rekan-rekan kita mau panggil mana, tapi panggilan mesra biasanya Mahbub. Oh iya, Mahbub. Ya, sekarang sedang tidak kuliah, belum kuliah, dan insya Allah karena saya kan gabier, jadi insya Allah baru tahun ini mau kuliah. Sudah berumur berapa? Saya 20 tahun. Nggak ada tambahnya? Ya masih pas, masih tambah berapa ya? hari aja. Untuk rekanita Jaza dan rekan Mahbub, apa sih yang membuat kalian tertarik gabung dengan Ibnu IPPNU? Bagaimana cerita awalnya kalian kok bisa gabung Ibnu IPPNU? Mulai dari rekan Mahbub dulu. Saya dulu gabung di Ibnu IPPNU, di Ibnu ya, bukan IPPNU. Iya, IPPNU-nya cukup rekanita Jaza saja. Di Ibnu. Jadi ketika saya itu tahun 2013 saya menempuh pendidikan di pondok pesantren. Pondok mana ini, Mas? Pondok Darul Fatihin Badas. Nah, awal dari situ 2013 saya belum tahu apa-apa terkait dengan Ibnu itu bagaimana, saya belum tahu. Akhirnya tahun 2014 di pondok itu ada acara Makesta. Saya belum tahu apa itu Makesta. Katanya ini acara NU. Udah saya ikut aja. Setelah ikut di dalam Makesta saya belum tahu apa-apa. Nah akhirnya setelah Makesta itu baru saya tahu, baru bisa memahami bahwa oh Ibnu itu seperti ini, organisasinya seperti ini dan pergerakannya seperti ini. Ya dari tahun 2014 itu setelah saya ikut Makesta di pondok itu tadi. Kemudian berjalan berapa tahun saya sempat vakum di tahun 2015 sampai 2017 itu saya nggak ikut sama sekali. Itu karena masih di pondok atau? Iya, karena masih di pondok. Itu saya kelas MTS Sanawiyah itu kelas 2 sampai kelas 3. Kemudian saya mulai ikut lagi karena di pondok ada pemilihan ketua komisariat, jadi saya dulu di pimpinan komisariat Pondok Pesantren Darul Fatihin tahun 2018 itu saya mulai masuk lagi ke situ sebagai ketua. Kemudian tahun 2019 saya pulang ke rumah, kan baru 2019 kemarin saya boyong, kan istilahnya anak pondok boyong ke rumah. Kemudian saya di rumah sampai sekarang ya alhamdulillah ya seperti ini, rada gabluk, walaupun rada gabluk tapi saya itu pondok tapi rada gabluk. Ya, seperti itu kan saya. Kalau untuk rekanita Jaza sendiri, ketertarikannya bagaimana? Saya dulu awalnya itu nggak tahu sama sekali apa itu Ibnu IPP. Apalagi saya kan sebenarnya bukan penduduk asli dari Purwoasri, tapi saya itu ikut sama nenek saya di Purwoasri. Kebetulan dari kecil saya ikut di sana dan saya otomatis kan kenal sama teman-teman yang ada di Purwoasri. Nah dari situ saya diajakin teman-teman untuk awalnya itu bentuk ranting. Saya tuh nggak tahu ranting itu apa sih, Ibnu IPP itu apa, saya nggak tahu, bener-bener nggak tahu sama sekali. Dan ya udah saya ikut aja dan dibimbing sama ibu-ibu muslimat, ibu-ibu fatayat, terus dibimbing terus. Akhirnya
Habis itu ada perekrutan anggota PAC, saya direkrut di PAC, dan seiring berjalannya waktu saya tahu sedikit demi sedikit apa itu IPNU IPPNU. Dan dari situ saya belum di Makesta sampai di tahun kedua. Itu karena waktu pertama ada Makesta di Purwoasri itu saya mau ikut itu, kebetulan saya berhalangan. Waktu itu saya sakit, sudah mendaftar tapi kebetulan saya sakit. Terus habis itu baru ikut Makesta di tahun kedua. Saya itu ikut Makesta 2 kali. Nah, Makesta yang pertama itu nggak terlalu mengena, nggak terlalu apa ya, namanya orang belum tahu, Masih belum terlalu coba-coba tertarik, gitu ya? iya, masih coba-coba, masih kayak apa sih ini, nggak menarik, itu isinya materi doang kayak gitu kan. Terus habis itu saya baru nggak sama IPNU IPP itu pas waktu ikut Makesta yang kedua. Saya tuh sempat ikut Makesta yang kedua itu di kampus, di PKPT di kampus. Di situ saya baru ngeh apa sih itu IPNU IPP. Terus habis itu dari situ saya mulai aktif itu waktu itu di tahun kedua kepengurusan PAC sebelum tahun ini. Itu saya mulai tertarik, rasa itu tumbuh dengan sendirinya gitu loh. Awalnya itu dipaksa, lama-lama terpaksa, terbiasa, dan lama-lama jadi suka kayak gitu. Terus kira-kira udah berapa lama sih di kepengurusan IPNU IPPNU, berjuang di IPNU IPPNU ini loh, udah berapa lama rekan dan rekanita? Saya ya sejak kapan? Lupa. Sejak 2019 saya boyong dari pondok. Tapi sebelum itu juga Sudah ikut, pernah kan ya? cuman di PAC lain, di PAC Bagdas, karena kan saya dulu kan di Bagdas kecil. Kemudian pulang ikut di PAC Purwoasri, ini terhitung 2019 sampai sekarang. 2018 akhir sudah. Kemudian kan dulu saya beli kan kalau di pondok. Jadi sering pulang ada kegiatan PAC Purwoasri saya pulang. Ikut kegiatan belinya seperti itu ya. Oh, belinya baik ya? Iya, belinya tapi bagus. Ya, akhirnya 2018 akhir saya berpikir untuk kalau saya sudah selesai di Pondok. komisariat dan pondok, saya mau pulang aja gabung ke PAC Purwoasri. Jadi terhitungnya sejak 2018 sampai sekarang. Kalau untuk rekanita jasa sendiri, Kalau saya sendiri mulai tahun 2018 sama seperti rekan Mahbub, tapi untuk yang tahun 2018 itu saya sudah direkrut sebagai anggota PAC juga, tapi ya masih abal-abal lah. Saya kan bukan apa ya, gitu ya? mikirnya saya bukan siapa-siapa gitu loh Mbak. Terus saya bingung juga mau ngapain sih di PAC, sedangkan yang mau bagian ini udah ada, yang ini udah ada, terus saya masih bingung di situ. Terus akhirnya saya cuma ikut waktu kalau ada kegiatan-kegiatan aja, kalau misal ada event-event gitu baru saya ikut di acara PAC. Terus baru di 2019 saya baru mulai lebih aktif lagi di PAC. Terus habis itu sampai sekarang. lalu pengkaderan apa sajakah yang pernah Anda ikuti untuk rekan dan rekanita? Ini rekanita terlebih dahulu. Kalau saya yang pastinya Makesta dulu, terus Makestanya tadi saya bilang 2 kali. Itu Terus tahun keberapa? itu tahun 2019, dua-duanya 2019. Ya, terus habis itu lakmutnya kebetulan baru kemarin 2020 juga. 2020, Iya. barusan gitu ya? Iya, barusan lakmutnya. Terus selain Makesta dan Lakmut, adakah pengkaderan lain? Kehadiran lain Misalkan trainer atau KDP ataupun yang lainnya yang pernah diikuti? belum ada. Belum ada. Untuk rekan Mahbub sendiri? Kalau saya Makesta sama Lakmut. Iya aja. Selain itu nggak ada. Ya Makesta sama Lakmut itu. Mungkin Makesta dan Lakmut. pelatihan apa namanya ini administrasi pernah satu kali, sama itu aja di Makesta, Lakmut sama pelatihan administrasi. Ngomong-ngomong nih di PAC Purwoasri ya, di PAC Purwoasri sudah berapa rantingkah yang berdiri dan ber-SK? Untuk jumlah keseluruhannya itu di PAC Purwoasri ada 23 ranting. Yang untuk ranting yang sudah aktif itu ada sekitar 18 ya.
18. Ada sekitar 18 ranting. Itu insya sudah Allah. sudah aktif, tapi untuk yang ber-SK kebetulan belum ada karena memang SK-nya sudah habis semua. Seperti itu. Dan untuk 23 ranting itu untuk memudahkan koordinasi kami membaginya menjadi 4 zona. Itu kami beri nama koran koordinator ranting. Itu 4 itu yang pertama ada koran berantas atau zona berantas, terus yang kedua ada koran pahlawan atau zona pahlawan, yang ketiga ada koran timur, zona timur, dan ada koran utara untuk zona utara. Kenapa kami filosofinya sendiri, kenapa kami namai seperti itu? Karena kebetulan untuk zona berantas sendiri itu memang letaknya di pesisir Sungai Berantas. Jadi yang bagian pesisir zona berantas. Iya, kami kasih nama zona berantas karena memang letaknya di situ. Terus habis itu untuk yang zona pahlawan sendiri kami namai zona pahlawan karena memang letaknya ranting-rantingnya itu di sepanjang Jalan Pahlawan. Bukan sepanjang jalan kenangan, bukan? Iya, sepanjang Jalan Pahlawan. Iya, sepanjang Jalan Pahlawan. Terus untuk yang zona timur sendiri itu karena memang letaknya mereka itu berkumpul di area timurnya Kecamatan Purwoasri. Terus untuk yang zona utara sendiri itu di bagian-bagian utara yang paling utaranya Purwoasri. Lalu kendala-kendala apa saja yang sering dialami PAC ketika mengkoordinasikan dengan ranting-rantingnya atau membuat acara seperti itu? Mungkin bisa disampaikan mulai dari rekan dulu. Kalau kita bicara kendala sebenarnya di Kecamatan Purwoasri ini, kalau kita pikirkan gini, Purwoasri itu punya 23 ranting. 23 itu bukan angka yang sedikit banyak untuk sekali kita. ya. Dan di kita sendiri yang notabene adalah pelajar ini seakan-akan waktu hanya habis untuk belajar. Artinya karena kita di Purwoasri ini kan banyak yang yang kuliah, yang sekolah, dan rata-rata kelas jenjang aliyah. Nah, artinya kalau sudah kuliah, sudah aliyah itu sulit cari waktu longgar gitu. Nah, akhirnya kendalanya di situ. Kita terkendala oleh banyaknya jumlah ranting atau luasnya wilayah. Kemudian kita juga samping itu seperti yang dikatakan Rekanita Jaza tadi, kita belum punya link. Artinya bukan kok kita nggak punya teman di sana, nggak, kita punya, cuman nggih nyuwun sewu karena di Purwoasri ini bukan hanya Nahdlatul Ulama yang berdaulat. Ada beberapa saudara-saudara lain yang juga sama dengan kita yang mereka punya anggota di sana. Dan ketepatan di desa itu dari kita minoritas seperti itu, ya, nyuwun sewu. Nah, itu akhirnya menjadi kendala untuk kita. Nah, itu mungkin kalau untuk rantingnya seperti itu. Kalau untuk PAC sendiri, kenapa kok PAC Purwoasri ngene-ngene wae? Sebenarnya kita nggak ngene-ngene wae ya. Sebenarnya ya kita juga sama di tepat ketika kita berdua terpilih ini koretan kader. Saya ngarani koretan. Artinya koretan kita itu kebagian kader yang sudah kelas 3, yang sudah kelas atas, yang akhirnya akan kuliah ke luar kota, akhirnya kan tidak di Purwoasri lagi. Akan jadi krisis kader. Krisis kader, dan kita masih mencari cara untuk bagaimana mendapatkan kader baru. Dan itu masih belum terjawab, kita masih bingung terkait dengan hal itu. Mungkin ada tambahan dari Rekanita Jaza? Sudah. Lalu kan tentunya di PAC kan banyak sekali program-programnya. Adakah program-program unggulan yang menjadikan ciri khas PAC Purwoasri tersendiri? Ya, untuk program unggulan ini saya jawab aja ya. Program unggulan di PAC Purwoasri, kita itu dalam membuat program, kita melihat apa potensi terbesar di Kecamatan Purwoasri. Kemarin kita sudah mengkaji dan ketemu ternyata potensi terbesar di Kecamatan Purwoasri itu adalah Banjari. Kita itu punya 21 lebih grup Banjari se-Kecamatan Purwoasri yang dinaungi ranting-ranting, yang ranting tersebut dinaungi oleh PAC. Dan program kita adalah mengumpulkan atau membuat event untuk mereka, yaitu namanya Liga Banjari. Ya, ini Liga Banjari ya, bukan Liga Banjari. Iya. Bola. Kita cari yang unik gitu, Liga Banjari. Di situ jadi mereka itu kayak Fesban gitu, Festival Banjari.
Cuman nanti pakai poin. Kalau poinnya 90 sampai 70 seumpama 100 sampai 80 katakan, itu dapat poin 3. Kalau 80 sampai 60 itu dapat poin 2. Kalau 60 sampai 0 katakan dapat poin 1. Seperti itu pembagiannya. Jadi mereka tampil dapat nilai berapa langsung dikasih poin sesuai dengan itu tadi. Dan nanti akhirnya ada piala tapi bergilir. Kemarin sudah 1 kali. Kan ini sebenarnya program ini kan programnya komisioner, cuman kita teruskan karena kita punya dasar al-muhafadzatu ala faqih bisolih wal akhdu bijadidil aslah. Kita meneruskan apa yang menjadi program oleh komisioner, kemudian kita dandani sedikit, kita modifikasi. Kalau kemarin itu Banjari sama ada ngajinya, kemudian kita kaji ulang, ternyata kalau Banjari ketambahan ngaji ketambahan Banjari ya, itu kurang mengena di ngajinya. Ya, kalah dengan Banjarinya. Akhirnya kita pisah sendiri, ada Liga Banjari. Nah, ini yang program pertama unggulan. Program kedua unggulan kita adalah Gober atau golek berkah. Gober itu golek berkah. Itu yang dikaji adalah kitab Lubabul Hadis. Kenapa kok kita pilih Lubabul Hadis? Karena ya yang mudah dihafalkan, hadis-hadis yang mudah dihafalkan yaitu di Lubabul Hadis. Dan program ini adalah bentuk kerjasama kita dengan LDNU Kecamatan Purwas, LBM Lembaga Basul Masail. Di situ kan Gus Nabil itu Pondok Pesantren Al-Hikmah, itu yang ngaji dari situ. Kemudian tempatnya itu keliling ranting. Jadi seumpama katakan minggu ini kan ini programnya kalau Banjari, Liga Banjari tadi minggu ketiga, kalau Liga Gober ini minggu kelima setiap bulan. Katakan kalau minggu ini kita di Ranting Wono Tengah, minggu depan kita pindah Ranting Mekikis, roadshow gitu. Nah, roadshow gitu seperti itu. Selain itu, adakah yang lain mungkin program-program pendukungnya? Ya, kalau untuk program pendukung kita punya desain. Jadi Anda bisa lihat semuanya di akun-akun Akunnya apa? Akunnya medsos PAJ Purwas. Pelajaran Purwasri, ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube juga. Ya nanti dan ditaruh Twitter. di deskripsi grupnya ya. Sama bisa lihat desain kita di sana itu bagus-bagus karena kita memang punya ada timnya orang-orang sendiri. dia ada tim desainer, namanya itu Purwasri Design Center. Nah, itu. Kita punya tim desain sendiri. Kalau panjenengan pengen tahu silahkan kunjungi di akun sosial kami. Bulan dari ini kemarin itu sekolah desain. Ya, sekolah desain itu ada yang dari santri desain itu SDC atau apa SDC itu santri desain klub apa itu. Nah, ada yang dari situ juga, dan ya kita alhamdulillah juga banyak sekali kader-kader yang ahli dalam hal desain. Untuk kepengurusan PAC tersendiri, IPNU dan IPPNU ini sudah sampai periode keberapa panjenengan? 4. Sama, IPNU juga 4, IPP Sama. Iya, sama 4. Nah, kalau masih 4 berarti kan tahu ya ketua-ketua sebelumnya. Ya, Coba tahu. yang IPP dulu, yang IPP ketua-ketua sebelumnya. Ya, yang IPP mulai dari periode pertama itu ada Rekanita Nova. Untuk di periode kedua masih sama Rekanita Nova, dua periode. Terus yang periode ketiga ada Rekanita Binti Najiha, dan yang periode keempat saya saja. Untuk yang IPNU? Yang itu juga 4 periode, saya mandataris keempat juga. Yang pertama ada Rekan Arif Hidayatullah, siapa? Lupa saya. Rekan Arif dari Ranting Kempleng. Kemudian yang kedua ada Rekan Hazir dari tetangga ranting saya, Ranting Muneng. Kemudian ada yang ketiga Rekan Kholis dari Ranting Pandansari, dan yang keempat saya dari Ranting Mekikis. Lalu ini kan di masa pandemi COVID-19 banyak kan pengkaderan yang di-cancel karena wabah tersebut. Mungkin dari PAJ Purwasri adanya pandemik ini juga
mempengaruhi apa tidak pengkaderannya di sana? Ya pasti mempengaruhi. Kita kemarin kan ada rencana untuk melakukan mengadakan Magsta Mas. Itu rencananya kapan Di dilaksanakan? bulan Maret sebelum, pokoknya rencananya kan gini, nanti sebelum poso Magsta dulu. Magsta, terus TL-nya buka bersama gitu karepnya gitu karepnya. Tapi yes, Tuhan berkata lain. Akhirnya kita hanya bisa berpasrah, ya wis lah nggak apa-apa. Kita buat rencana, ini masih rencana dari Departemen Kaderisasi Pramagsta, tapi online. Semuanya kita buat online, bahkan rapat kita online juga. Untuk Lakmut sendiri sudah pernah ada di PAJ Purwasri apa belum? Untuk Lakmut ada pernah, cuman Lakmut Korcam, bukan dari PAJ semua. Yang periodenya rekan dan rekanita belum? Bukan dari atas pas dari tahun kemarin 2018. Untuk yang periode rekan dan rekanita ini mau dilaksanakan kapan kira-kira? Kalau kemarin dari kalendernya Departemen Kaderisasi itu mengadakan Lakmut setelah Bodo, setelah Rioyo, setelah Hari Raya. Ini. Iya, Berarti rencananya gitu. Magesta terus Langsung digeruduk gitu. Lakmut. Nah, karepnya apa? Rencananya ya. Setelah Magesta, ben wong-wong gak langsung lungo, artinya kadernya tidak pergi terikat. meninggalkan kita, langsung Lakmut. dimasukkan Lakmut gitu, langsung dilakmukan. Karmnya seperti karmnya, cuman ya sekali lagi Tuhan berkata lain, kita cuma bisa pasrah di sini. Ya mau tidak mau bagaimana ya, Iya. kita harus turuti dan aturan pemerintah Iya, karena untuk seperti itu. membantu pemerintah menekan angka penyebaran. Ya. Ya. Lalu yang terakhir, adakah harapan untuk kader panjenengan khususnya PAJ Purwasri, umumnya untuk seluruh yang menonton ini, harapan-harapan mungkin biar mereka semangat lagi berjuang? Dari rekan atau rekanita? Rekanita dulu. Rekanita. Ladies first ya lagi-lagi. Ladies first. Iya. Kalau dari saya harapannya untuk di masa-masa seperti ini, harapannya bukan menjadikan masa seperti ini tuh untuk jadi kita malas-malasan gitu loh, kan kita seolah-olah itu kayak pasif di rumah aja nggak ngapa-ngapain. Harapan saya ini bukan menjadikan masa-masa seperti ini untuk malas-malasan, enggak, tapi harapan saya semuanya saja, bukan hanya untuk rekan-rekanita tapi untuk semuanya saja, baik teman-teman maupun seluruh pelajar yang nantinya akan menonton ini, itu jadikan ini sebagai apa ya, ajang untuk bermuhasabah. Apa sih yang kurang dari kemarin-kemarin waktu kita diberi kesempatan untuk kita itu belajar ke sekolah, untuk kita keluar mengeksplorasi, itu kita muhasabah. Kenapa sih kemarin kita masih banyak ngeluh sedangkan kita diberi kesempatan? Nah, giliran kita udah tahu kayak gini semuanya ngeluh juga kan? Kenapa sih kita nggak bisa keluar rumah, kan di rumah bosen gini-gini. Nah, itu kita jadikan masa-masa seperti ini tuh bukan untuk bermalas-malasan tapi jadikan untuk bermuhasabah. Kalau ada tugas mungkin dari sekolah, dari kampus, Libur dong, 1 bulan tanggal merah. Ketika Iya. kita udah dikasih tanggal merah, aduh, Ngeluh bosen tuh. di rumah, bosen di Iya. rumah kayak gitu ya. Mungkin ada juga sepatah dua kata dan berpatah-patah motivasi dari rekan Mahbub. Rekan-rekanita, udahlah kita lupakan saja untuk virus corona ini. Mungkin karena ini adalah kehendak Tuhan, ya kita nggak bisa nggak bisa mengungkiri apa yang telah dipastikan Tuhan untuk kita. Tapi jangan seperti yang sudah dikatakan rekanita Jaza, jangan kok kita menyerah pada keadaan ini. Bagaimana kita bisa melakukan terobosan terbaru, inovasi? Kita kan pelajar, artinya pelajar itu tugas kita kalau di IPNU hanya belajar, berjuang dan bertakwa. Kita belajar dulu. Kita belajar untuk menguasai keadaan. Kuasailah keadaan. Artinya jangan kita kalah dengan keadaan yang membuat kita, wes aku gak IPNU-IPNUan, aku gak IPP-IPPNU-an. Nah, itu menurut saya salah besar ketika kita meninggalkan IPNU IPPNU karena alasan corona. Nah, kita harus mengangkat apa yang menjadi alma mater kita, apa yang telah membesarkan kita. Lebih semangat. Nah, lebih bisa maju lagi. Dan ketika
kita sudah terlanjur untuk mengenakan alma mater, artinya kita sudah terlanjur untuk masuk ke dalam IPNU PPNU, tidak ada pilihan lain selain kita maju rekan-rekan kita. Artinya ketika kita sudah berada di dalam barisan IPNU PPNU, kita harus selalu bergandengan, selalu bersama-sama, saling menyemangati, saling menghargai, jangan gampang patah hati. Biasanya ini kita baperan tahu, ya, baperan, kader baper, muring-muring boleh, hanya sekedar tegas boleh, tapi hanya untuk mempertegas, bukan untuk mematahkan. Keras boleh, tapi untuk bersikap disiplin. Mungkin ada tambahan motivasi dari Rekanita Jeza? Sudah. Ya. Terima kasih atas kehadirannya di Talkshow kali ini. Semoga acara kali ini membawa berkah kepada kita semua. Ingat kata-kata motivasi dari Rekanita Jeza dan Rekan Mahbub tadi, kader itu jangan baperan, tapi kader itu harus berperan, ya. Berperan, no baperan, ingat. Kita seorang pelajar, tugas kita hanya belajar, berjuang, dan bertakwa. Dengan belajar kita akan menjadi pintar, dengan berjuang kita akan menjadi pemenang, dan dengan bertakwa kita akan masuk surga. Amin, amin, ya robbal alamin. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.